Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Saudara sekalian, pada pertemuan ini adalah pertemuan lanjutan, yaitu membahas bab 5 tentang akidah as-sifat dan pembuktiannya. Ini pada sesi yang keempat ya. Sesi pertama, kedua, dan ketiga masih belum selesai. Maka pada sesi keempat ini akan diulas, akan dilanjutkan, karena memang pembahasannya sangat panjang. Saudara sekalian, sifat 20 atau sifat-sifat Allah yang wajib diketahui, pertama adalah wujud ya. Artinya ada, ini sudah dijelaskan. Yang kedua adalah qidam, artinya terdahulu atau tidak ada permulaannya. Yang ketiga baqo, artinya kekal atau tidak berkesudahan. Kemudian yang keempat mukhalafatul lil khawadis, yaitu berbeda dengan segala yang baru, berbeda dengan alam semesta, berbeda dengan semua ciptaan Allah. Kemudian yang kelima, qiyamuhu binafsih, Allah itu berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri, tidak memerlukan sesuatu yang lain, tidak perlu pembantu, tidak perlu pertolongan siapapun, karena Allah melaksanakan apa yang Dia mau. Dia hanya cukup berkata kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Kemudian yang keenam wahdaniyah, artinya Maha Esa. Wahdaniyah berarti Maha Esa. Allah itu ahadun atau wahidun ya. Itu sudah dijelaskan. Dasarnya kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Kemudian wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa wa rahmanur rahim. Al-Baqarah ayat 163. Tadi Al-Ikhlas atau surat yang ke-112 ayat 1 dan 4. Kemudian yang ketujuh kodrat. Kodrat artinya berkuasa ya. Kodrat itu berkuasa. Allah itu qadiran, yakni zat yang maha kuasa. Kuasa mengenai hal-hal apa saja. Allah tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Kalau Allah tidak kuasa, tentu ya tidak dapat membuat dunia ini beserta isinya. Kalau Allah tidak kuasa, tentu tidak dapat membuat alam semesta ini. Jika Dia tidak maha kuasa, berarti bukanlah Allah, tetapi makhluk yang lemah. Walaupun dia mengaku bahwa dia adalah Allah, Tuhan semesta alam. Seperti Fir'aun laknatullah, karena dia mengaku ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Sebetulnya dia dusta dan dia sebenarnya lemah. Dia dilahirkan, dia jadi remaja, dia jadi dewasa, dia diangkat jadi raja, kemudian dia pun wafat. Artinya dia itu lemah dan tidak berkuasa. Karena Allah adalah maha kuasa, tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Sekiranya Allah menakdirkan gunung meletus, banjir yang maha dahsyat, gempa hebat,
tidak ada seorang pun yang dapat menghalang-halangi. Ya, ini dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi yang ketujuh adalah qadrat, adalah berkuasa. Yang kedelapan adalah iradat, artinya berkehendak. Allah berkehendak, ya, berkehendak atas segala sesuatu. Allah itu muridun, yakni tidak ada yang mempengaruhi kehendak Allah. Ya, Allah itu muridun, zat yang berkehendak. Allah menentukan pergerakan alam semesta menurut kehendaknya. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Terjadinya dunia ini benar-benar dikehendaki oleh Allah, ya, bukan atas perintah siapapun, bukan secara kebetulan seperti yang dibuat oleh teori Darwin. Jadi kalau Darwin kan mengatakan bumi ini terjadi kebetulan, langit terjadi kebetulan, makhluk terjadi kebetulan. Itu tidak benar. Itu adalah pikiran yang sesat lagi menyesatkan. Ya, terjadinya dunia ini benar-benar kehendak Allah, bukan secara kebetulan. Tidak juga terjadi dengan sendirinya, mustahil. Mustahil sesuatu bisa terjadi dengan sendirinya. Ya, mustahil. Manusia dapat merencanakan, tapi Allah lah yang menentukannya. Segala sesuatu tidak dapat lepas dari kehendak Allah. Begitu kata Allah, ya. Nah, jadi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, ya. Allah menginginkan sesuatu apa yang Allah kehendaki. Semua kehendak Allah adalah mutlak, ya. Nah, semua kehendak Allah adalah mutlak. Kehendak manusia baru dapat terlaksana jika Allah mengizinkan, ya, jika Allah mengizinkan. Allah mengerjakan sesuatu atau membuat sesuatu adalah atas kehendaknya sendiri. Bila mengerjakan sesuatu bukan atas kehendak diri sendiri atau bukan atas kehendak sendiri, ya, berarti terpaksa atau diperintah oleh sesuatu, maka hasilnya kurang baik, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini juga sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, begitu kata Allah, ya. Jadi Allah hanya kalau berkehendak, ya kan, nah, dia hanya berkata jadilah, maka jadilah, iya, gitu. Nah, kemudian yang ke-9, ilmu. Itu artinya mengetahui. Allah maha mengetahui. Ilmu berarti maha mengetahui. Jadi kalau Allah itu alimun, yakni zat yang maha mengetahui, tidak ada satu makhluk pun yang tidak diketahui oleh Allah. Allah mengetahui apa saja yang terlahir, yang tersembunyi, yang nyata, yang gaib, semua Allah ketahui tanpa ada satupun penghalang, ya. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Allah mengetahui gerak ruh atau nyawa. Allah mengetahui gerak makhluk halus sekalipun. Dalam Al-Quran disebutkan, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, ya. Jadi Allah itu maha mengetahui. Allah itu mengetahui apa saja, baik yang lahir tadi sudah saya sampaikan, maupun yang batin, baik yang besar maupun yang kecil, sampai jasad renik yang sangat halus, ya, yang sangat halus, ya. Nah, yang sangat halus pun Allah ketahui. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah.
Jika tidak maha mengetahui atau bodoh, tidak patut disebut Allah. Karena itu Allah mesti berilmu. Ya, Allah mesti berilmu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ar ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun." Dan dialah Allah yang wajib disembah baik di langit maupun di bumi. Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan Allah mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Nanti silakan buka Al-Qur'an surat Al-An'am atau surat ke-6 ayat ke-3. Nah, saudara sekalian, maka patutlah bagi seorang mukmin meyakini bahwa Allah SWT itu maha mengetahui atas segala sesuatu perbuatan, perkataan semua makhluknya. Semua makhluknya, bukan hanya manusia saja, tapi di sana ada malaikat, ada bangsa jin, ada ruh, ada hewan atau hayawan, ada alam tumbuh-tumbuhan, ada bebatuan, ada gunung-gunung. Ya, semua dia bisa berkata, hanya Allah yang maha tahu apa yang ia katakan, Allah yang maha mendengar apa yang dia katakan, Allah maha melihat apa yang dia buat. Nah, ya, Allah dapat memelihara dirinya dari perbuatan, perkataan dan apa saja, ya. Tapi manusia nih ya, nah, manusia mungkin saja dia bisa melihara diri dari perbuatan atau perkataan yang maksiat, tapi Allah maha tahu, ya kan? Jadi kalau manusia berbuat, Allah melihat. Manusia berbuat baik, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, ya. Karena itu Allah benar-benar maha mengetahui. Mau sembunyi di mana saja, Allah pun bisa melihat. Mau berada di mana saja, mau berada di gunung, mau berada di laut, mau berada di dalam gua, mau berada dalam rumah, sembunyi di kamar, dimanapun kita berada, Allah maha melihat. Nggak usah khawatir. Dan ingat, apa yang kita buat, apa yang kita lihat, apa yang kita perbuat maupun lahir maupun batin, Allah maha mengetahui. Oleh karena itu kalau bekerja hendaklah ikhlas. Ikhlasnya karena Allah, dan takutlah engkau kepada Allah. Jangan takut kepada manusia, jangan takut kepada polisi, jangan takut kepada atasan, jangan takut kepada siapapun. La yakhfa illallah, tidak ada yang takut kecuali hanya takut kepada Allah. Baik. Selanjutnya yang ke-10 namanya hayat, artinya hidup. Hayat itu artinya hidup. Allah tentu saja hidup. Jika Allah mati, itu bukanlah Allah namanya, tetapi itu makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam semesta wajib hidup. Allah itu hidup kekal abadi selama-lamanya. Sekalipun hidup, ya, sekalipun hidup, Allah tidak akan sama dengan hidupnya makhluk. Ya, Allah tidak akan sama dengan hidupnya makhluk yang Allah ciptakan. Ya, ingat itu. Allah maha hidup, tapi hidupnya Allah tidak sama dengan makhluk yang Allah ciptakan. Tidak sama dengan bangsa jin, tidak sama dengan bangsa malaikat, tidak sama dengan bangsa ruh, tidak sama dengan bangsa manusia atau al-annas, tidak sama dengan hayawan atau hewan, tidak sama dengan alam semesta ini.
Ini didasarkan oleh firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang hidup kekal. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka sembahlah Allah SWT dengan memurnikan ibadah kepada Allah. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Silakan buka surat Al-Quran, surat Al-Mu'minun atau surat yang ke-40, ayat ke-65. Oleh karena itu saudara, Allah wajib bersifat hidup atau maha hidup, yaitu hidup kekal abadi selamanya. Allah tidak pernah mati, Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah hilaf. Allah tidak saja memberi kehidupan kepada makhluknya, tetapi juga bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kepercayaan demikian itu tidak perlu menjadikan manusia cemas. Jadi jangan takut. Jadi kalau kita dihidupkan, kita dimatikan, kita dibangkitkan, itu sudah kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita diuji dengan sakit, kadang-kadang diuji dengan lupa, kadang-kadang diuji dengan kekurangan harta benda, kadang-kadang kita diuji dengan segala kelemahan kita. Supaya apa? Untuk mengetahui apakah dia benar-benar beriman atau semakin kafir atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah saudara, kapanpun dan dimanapun manusia berada, selalu dapat memohon perlindungan kepada Allah SWT. Allah itu tentu saja maha hidup, maha berkuasa, maha berkehendak, dan Allah maha mendengar. Jadi kalau berbisik aja dalam hati, gitu ya, isi saja dalam hati, Allah sudah dengar, Allah sudah tahu. Tidak masuk akal jika bersifat tidak hidup. Mustahil bisa menciptakan langit dan bumi. Hidupnya Allah adalah kekal abadi selamanya, tidak sama dengan hidupnya makhluk. Karena hidupnya makhluk dibatasi. Ada yang umur 60 tahun, tapi ada yang baru umur sehari meninggal, ada yang umur setahun meninggal, ada yang umur 5 tahun meninggal, ada umur 10 tahun meninggal, ada yang sudah 100 tahun tidak juga meninggal, sudah sakit setahun tidak juga meninggal. Nah, kan aneh kelihatannya, tapi itulah yang Allah kehendaki. Nah, kekal abadinya Allah selama-lamanya itu karena Allah adalah qidam dan baqa. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira, kata Allah SWT. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang hidup kekal abadi, yang tidak pernah mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Cukuplah dia Allah yang mengetahui dosa hamba-hambanya. Begitu mulianya Allah, Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Sempurna. Jadi kalau manusia berdosa dilindungi, diumpetin gitu ya. Nah, jadi dosanya manusia itu tidak dibukakan. Itu kelebihan umat Rasulullah SAW.
tidak disampaikan, tidak dibuka aibnya. Allah tutupi. Ya, tapi kita disuruh oleh Allah untuk apa? Untuk berdoa kepadanya, bertasbih kepadanya, ya, bertasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kita pernah berdosa, kita disuruh istighfar, astaghfirullahaladzim. Jadikanlah ucapan ini ucapan yang terbiasa dalam lidah kita. Kalau lupa, astaghfirullahaladzim. Kepleset, astaghfirullahaladzim. Jatuh, astaghfirullahaladzim. Marah, pegang dada, ucapan istighfar, astaghfirullahaladzim. Jadi kita terbiasa mengucap istighfar, astaghfirullahaladzim. Jadi begitu terkejut dia akan refleks berbunyi astaghfirullahaladzim. Melihat sesuatu yang aneh dia istighfar astaghfirullahaladzim. Melihat kejadian yang mengerikan dia istighfar astaghfirullahaladzim. Saudara-saudara sekalian, maka patutlah bagi orang mukmin, ya, bertawakal kepada Allah. Dan kita mesti dan wajib bertawakal kepada Allah, yakni minta bantuan hanya kepada Allah dalam setiap usaha yang baik. Nah, ingat itu ya. Nah, semoga cita-cita tetap berhasil dengan baik, ya. Sedangkan penjahat saja, penjahat itu dia juga minta. Dia udah menjahat, mencuri, dia pun berdoa supaya tidak ketahuan. Coba bayangkan, penjahat itu ya, mencuri, dia berusaha berdoa supaya tidak ketahuan. Coba bayangkan, ya, supaya dia juga selamat dalam mencuri, apalagi yang baik. Maka selalulah berusaha yang baik, memohon kepada Allah, ya. Jadi seperti itu kita disuruh oleh Allah. Baik, yang ke-11 namanya sama mendengar, ya. Sama itu artinya mendengar. Allah itu bersifat sami'un, ya, sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui, yakni yang maha mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar segala apa saja, dia tidak terkecuali, ya. Hambanya berdoa, dia mendengarkan. 1 miliar umat manusia berdoa pada saat yang sama, Allah bisa mendengar satu persatu secara jelas. Nah, bangsa jin berdoa miliaran, Allah maha mendengar satu persatu. Bangsa malaikat berdoa, Allah mendengar satu persatu. Hewan atau hayawan dari sekian ribu jenis, ya, dia berdoa, Allah mendengar satu persatu tanpa ada batas. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia ada 5 orang pembicara dengan waktu yang sama, dia akan bingung mana satu yang akan didengar. Tapi Allah tidak. Pada waktu yang sama dengan doa yang berbeda, Allah tahu, Allah mendengar, Allah bisa membedakan ini suara si A, suara si B, dan Allah itu maha mengabulkan semua doa. Karena memang Allah lah yang menyuruh, ud'uni astajib lakum. Berdoa dikeraskan, berdoa disirkan, berdoa dalam hati, Allah itu maha mendengar. Merintih terang-terangan, merintih dalam hati, Allah maha mendengar. Ya, innallaha la sami'un alim. Jadi sesungguhnya Allah mendengar lagi maha
mengetahui. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah sami'un alim. Nah, jadi mendengar lagi. Bukan hanya mendengar tapi maha mengetahui. Saudara sekalian, Allah adalah mendengar suara apa saja. Nah, suara apa saja. Allah mendengar semua suara makhluknya yang memohon. Allah mendengar suara jangkrik, krik, 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 krik. Nah, ya, jangkrik di tengah kegelapan. Ya, Allah mendengar suara ikan dalam lautan. Allah mendengar ucapan manusia, baik yang terang-terangan maupun di dalam hati. Kadang-kadang kita berkata dalam hati, berdoa dalam hati. Nah, kalau doa yang baik diberi yang baik, doa yang tak baik dikasih yang tak baik. Tapi Rasulullah mengajarkan berdoa yang baik-baik, bicara yang baik-baik, mendoakan orang baik-baik. Tidak boleh mendoakan orang yang tidak baik. Nah, jadi kalau kita mendoakan orang yang tidak baik, bagaimana pula kalau orang itu mendoakan kita yang tidak baik pula? Kalau kita mendoakan orang celaka, sebaliknya kalau orang itu mendoakan kita pula celaka. Oleh karena itu, memintalah yang baik-baik, berkatalah yang baik-baik, mintalah yang baik-baik. Ahli surga itu ucapannya selalu yang baik-baik. Tinggalkan dusta, tinggalkan bohong, karena itu ucapan-ucapan yang tercela. Kalau ada di antara saudara masih ada berkeinginan untuk dusta, cepat-cepat istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Tinggalkan dosa, tinggalkan bohong, tinggalkan dusta. Kenapa? Walaupun di dalam hati Allah maha mendengar. Ya, Allah maha mendengar. Allah mendengar siapa saja yang meminta. Allah mendengar siapa saja yang mengeluh. Allah mendengar siapa saja yang merasakan kecewa. Allah mendengar siapa saja yang meminta. Dan meminta itu hendaklah meminta yang baik-baik. Tidak boleh meminta kepada yang tidak baik. Tidak boleh buruk sangka kepada Allah, tidak boleh buruk sangka kepada sesama manusia, tidak boleh buruk sangka kepada tetangga, apalagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, sifat-sifat Allah yang mesti. Jadi, Allah itu Sami'un Alim, Allah itu maha mendengar. Yang ke-12, basar artinya melihat. Ya, basar itu melihat. Allah itu basirun, ya. Allah itu basirun, yakni zat yang maha melihat. Allah melihat dengan jelas tanpa alat, ya. Jadi kemanapun kita berada, dimanapun kita berpakaian apa yang kita buat, Allah mendengar. Allah mendengar. Allah maha melihat. Allah melihat apa yang hambanya lakukan. Allah melihat apa yang makhluknya lakukan. Pergeseran bumi, pergerakan bumi, pergerakan matahari, pergerakan bulan, air setetes, semua Allah maha melihat. Allah maha melihat, melihat dengan jelas tanpa alat. Kalau manusia melihat dengan alat. Baik saudara sekalian, kita lanjutkan ya. Yang ke-12 tadi, basar artinya melihat ya. Basar berarti melihat. Allah itu
Basirun yakni zat yang maha melihat segala yang wujud dimanapun dan di dalam keadaan apapun. Allah maha melihat, ya. Nah, kemudian yang ke-13, kalam artinya berkata. Kalam berarti Allah telah berfirman, Allah berkata, Allah berfirman. Jadi Allah itu mutakallimun, yakni zat yang maha berfirman. Allah berbicara, Allah berkata, Allah berfirman. Nah, firman Allah tidak seperti makhluk, ya. Kalau Allah berfirman tidak seperti makhluk, ya. Dalam ucapannya maupun dalam perbuatannya, perkataan Allah tidak sama dengan perkataan makhluk. Manusia wajib mempercayai bahwa Allah berfirman karena hal itu disebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa takliman. Ini contohnya surat An-Nisa atau surat keempat ayat 164. Dan Allah telah berbicara dengan Musa langsung. Nah, itu. Cuma dalam beberapa hadis Nabi dia melalui tabir, ya, karena Musa tidak diberi kemampuan untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berikan kemampuan kepada makhluk untuk melihat Allah secara langsung, dan tidak diberi kemampuan untuk mendengar secara langsung, tapi melalui tabir. Jadi ya, melalui tabir. Artinya Allah berkata tapi melalui pantulan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, Al-Qur'an ya, menyebutkan ada dari nabi yang diajak berkata-kata oleh Allah. Bahkan ruh manusia pernah diajak berdialog, ya, ruh jiwa manusia ini, ya. Ruh manusia bisa diajak bicara. Kata Allah dalam Al-Qur'an, tilka rusulu fadolna ba'duhum ala ba'din minhum man kalamallah. Nah, itu ya. Rasul-rasul itu kami lebihkan dari sebagian yang lain. Nah, kemudian sebagian mereka diajak berkata-kata. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Allah bahwa Allah berkata dengan Nabi Musa. Jadi Allah berikan kelebihan. Nah, kemudian juga dalam masalah ini juga ruh juga sempat ditanya, apakah aku ini Tuhanmu? Ya, kata ruh, ya benar, ya. Ya benar. Jadi ruh pun pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu berkata, Allah berfirman kepada langit, Allah berfirman kepada laut, Allah berfirman kepada gunung-gunung, Allah berfirman kepada manusia, Allah berfirman kepada alam semesta. Allah berfirman. Firman Allah itu mendidik. Firman Allah mendidik tidak sama dengan ucapan manusia. Kalau ucapan manusia tidak tersusun seketika, tapi kalau Allah dengan bahasa yang luar biasa seperti Al-Qur'an, ya, disampaikan melalui para nabi. Nah, sebelum Al-Qur'an ada suhuf-suhuf. Ada namanya suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, selain suhuf ada juga di sana ada kitab, ya, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Qur'an. Itu semuanya adalah kalam Allah. Cuman kitab Taurat sudah dicampuri oleh tulisan tangan manusia, tidak asli lagi. Zabur juga demikian, sudah dicampur-campur aduk.
Awalnya asal muasalnya diterjemahkan dalam semua bahasa, lama kelamaan aslinya hilang. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran aslinya bahasa Arab. Jadi kalau terjemahan bukan Al-Quran namanya, terjemah Al-Quran. Yang bahasa Inggris Holy Quran. Jadi kalau ada Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, namanya terjemah. Jadi gara-gara terjemah ini lama-lama aslinya hilang. Begitu juga nanti suatu saat Al-Quran akan diangkat oleh Allah ke langit. Tapi itu sudah dekat-dekat kiamat. Nah, sudah dekat-dekat kiamat. Kalau sudah kiamat datang, maka orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, orang yang beriman, bertakwa, secara bertahap ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang zolim, orang-orang musyrik. Jadi kalau diurutkan, pertama musyrik, kafir, munafik, fasik, dan orang-orang zolim. Nah, nanti itulah yang mengisi orang-orang musyrik dengan kemusyrikannya, orang kafir dengan kekafirannya, orang munafik dengan kemunafikannya, orang zolim dengan kezolimannya, orang fasik dengan kefasikannya. Nah, nanti suatu saat akan diangkat oleh Allah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar-benar beriman. Tinggallah mereka orang-orang yang 5 tadi. Oleh karena itu masih bersyukurlah kepada Allah, kita masih diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini masih dalam keadaan sehat walafiat, akalnya waras, sehingga kita masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian, sifat yang 13 tadi itu murni. Sedangkan 14, 15, 16, 17, 18 sampai 20, sifat 20 adalah pengembangan dari sifat yang 13 tadi, ya. Nah, sifat yang 13 tadi antara lain yang ke-14 Qadirun, artinya maha berkuasa. Yang ke-15 Muridun, artinya maha berkehendak. Yang ke-16 Alimun, artinya maha mengetahui. Yang ke-17 Hayyan, maha hidup. Yang ke-18 Sami'un, artinya maha mendengar. Yang ke-19 Basirun, artinya maha melihat. Yang ke-20 Mutakallimun, artinya maha berkata-kata. Saudara sekalian, adapun 7 sifat ini termasuk ke dalam sifat maknawiyah, karena sifat maknawiyah ini adalah sifat kelaziman dari sifat ma'ani. Maka jumlahnya tentulah sesuai dengan jumlah sifat ma'ani tersebut, yaitu 7 macam. Kalau diringkas, maka sifat yang wajib ini adalah sebagai berikut. Pertama, sifat nafsiyah namanya. Wujud, yaitu sifat wujud Allah, ya. Yang kedua sifat salbiyah, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsi, dan wahdaniyah bagi Allah. Yang ketiga namanya sifat ma'ani, yaitu kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam bagi Allah SWT. Dan yang keempat namanya sifat maknawiyah, yaitu qadirun, muridun, alimun, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah,
Nah, kalau kita buktikan sifat keesaan Allah ini, ya, kalau secara akal manusia yang tidak beriman jelas tidak masuk akal. Tapi justru orang yang berakal bisa membuktikan dengan akal yang sehat. Hanya orang-orang yang beriman dan akalnya sehat yang bisa menerima sifat 20 ini. Ada orang yang akalnya sehat, pikirannya waras, tapi dia tidak beriman, dia akan menolak. Karena apa? Mereka di sana ada unsur sombong. Nah, unsur sombong inilah yang menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena adanya unsur sombong itu, jadi sombong inilah yang menyebabkan, ya, menyebabkan iblis itu dibuang dari surga. Sombong itu penyebab utama iblis dibuang dari surga. Jadi jangan menganggap bahwa kalau sombong, apa yang dibanggakan dengan sombong, apa yang disombongkan di dunia ini. Nah, coba mari kita renungkan apa yang disombongkan di dunia ini. Lahir kita, lemah kita, orang lain yang menolongnya. Kita tidak punya pakaian, ya, kita nggak bisa apa-apa, tapi orang lain yang menolongnya. Kita tidak bisa makan minum, orang lain yang mencarikannya, ya kan, lewat susu ibu. Sudah mulai besar dia merangkak, ya kan. Orang belum bisa berbuat apa-apa, orang lain yang belikan pakaian, ayah ibu dan sebagainya. Sudah itu dia sudah mulai dewasa, dia disekolahkan, disuruh belajar, menuntut ilmu, orang lain pula yang mengajarkannya. Terus dia sudah sukses, apa yang dibanggakan gitu loh, ya? Apa yang dibanggakan? Nah, baik, sekarang mari kita lihat tarbiyah apa yang bisa diambil. Nah, tarbiyah itu artinya pendidikan yang bisa diambil dari mempelajari as-sifat dan pembuktian ini. Nah, pertama, saudara, dapat menciptakan perdamaian antara sesama manusia, alam semesta, hingga dapat mewujudkan hubungan harmonis dan toleransi dengan semua makhluk Allah. Jadi toleransi itu tidak hanya sesama manusia. Kadang-kadang kan kita diajarkan toleransi agama, tidak itu saja. Jadi toleransi itu bukan hanya sesama manusia saja, tapi toleransi kepada para malaikat, bangsa jin, bangsa ruh, ya. Kemudian hewan yang ada di sekeliling kita ini, kemudian alam nabati atau tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga perlu dirawat, perlu dilindungi, jangan dibakar. Ada hutan dibakar, ada sedikit sampah numpuk dibakar. Di sana ada banyak flora dan fauna, habis, hancur, binasa. Nah, ini yang perlu toleransi, bukan hanya sesama manusia, bukan hanya sesama agama atau dia berbeda agama, tapi toleransinya juga termasuk di dalamnya ada bangsa malaikat, bangsa jin, alam nabati, alam hewani, dan alam sekitarnya. Kita harus tenggang rasa, gitu ya. Yang kedua, memberi petunjuk yang jelas bagi manusia dengan menetapkan hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan berdasarkan asas kebaikan dan terbebas dari segala kejahatan.
tuntutan agama Islam yang sesuai dengan hati nurani, yang menuntut kodratnya cenderung kepada kebaikan, ya. Nah, dan menjauhkan dari keburukan, benci kepada keburukan. Secara fitrah manusia senang kepada yang baik-baik. Ya, secara fitrah manusia senang dengan yang baik-baik. Tidak ada seorang manusia pun yang menghendaki keburukan. Tidak seorang manusia pun yang menghendaki celaka. Tidak seorang manusia pun yang menghendaki sengsara. Tidak seorang manusia pun yang menghendaki hidupnya susah. Dia pasti ingin bahagia dunia, ingin bahagia di akhirat, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang ketiga, ya, suatu jalan hidup yang sempurna yang dapat menentukan proses berpikir, merasa, berbuat baik, dan membentuk proses terbentuknya kata hati yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu perlu belajar dengan Islam, perlu belajar agama Islam. Kadang-kadang kan kita terbalik, ngakunya Islam tapi tak pernah belajar agama Islam. Nah, anak-anak muda, ayo belajar agama Islam, belajar Al-Quran, belajar hadis. Jangan hanya mengikutkan kata hati gitu ya, ikutkanlah kata hati, tapi ternyata sesat lagi, menyesatkan. Inilah yang tidak baik sebetulnya. Ya, udahlah sesat menyesatkan. Hati-hati dengan permainan-permainan. Kadang-kadang main game dari pagi sampai sore, lupa segala-galanya. Itu pun tidak baik. Dan selanjutnya yang keempat, mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suatu jalan yang hidup sempurna, menuntut umat Islam kepada kebaikan dan kesejahteraan yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sebagai ajaran agama Islam, hukum-hukum Islam yang mengandung pengetahuan akidah, pokok-pokok akhlak, ya, kemudian kemuliaan-kemuliaan manusia di sisi Allah, mau melakukan amal soleh dan tidak merugikan orang lain. Bukan hanya orang lain tapi merugikan diri sendiri. Ingat, kadang-kadang tanpa disadari diri sendirinya pun dirugikan tanpa dia sadari. Oleh karena itu, itulah perlunya kita belajar. Yang kelima, sifat-sifat Allah SWT yang sempurna dapat dijadikan sebagai pedoman bagi manusia dalam melakukan segala kebaikan, yang memberi standar nilai baik dan menciptakan norma-norma tata susila yang baik dan dibentuk, kemudian dikaji secara kritis untuk diikuti yang baik, dijauhi yang tidak baik, diberikan sebagai contoh, sebagai suri tauladan, mencontoh dirinya sendiri dan orang lain, dan ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Yang keenam, sebagai pendorong bagi manusia untuk menciptakan berbagai masalah hidupnya seperti dalam ilmu agama, politik, ekonomi, sosial budaya, militer, semua ya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, kita punya mata, ya, kita punya telinga, kita gunakan mata kita dengan melihat yang baik-baik, kita gunakan telinga dengan mendengarkan yang baik-baik, mendengarkan ilmu yang baik-baik, bukan sebaliknya.
Yang kesembilan, hati kita ada dua yang mengenal Allah SWT dipenuhi oleh kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya. Kemudian yang kesembilan, telinga ada dua, kita gunakan telinga dengan mendengar yang baik-baik. Kemudian yang ke-10, lisan dapat mengucapkan kata-kata hikmah, ya. Lisan kita gunakan dengan kata-kata hikmah, berkata yang terbaik, ucapan yang terbaik, berzikir, memerintahkan yang baik-baik, mengajak kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar. Walaupun dia ada ya, ada lisan yang suka menggunjing, ada lisan yang suka berdusta, ada lisan yang suka berkata kotor, ada yang suka mengejek orang, ada yang suka melaknat orang, ada yang mengadu domba, gitu ya. Nah, itu dibersihkan dari lisan kita, diperbanyak dengan membaca istighfar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Saudara-saudara sekalian, mungkin ini sajalah dulu pertemuan kita pada bab masalah as-sifat dan pembuktiannya. Mohon maaf karena memang terlalu panjang materinya. Nah, kan ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, bagi saya sendiri pribadi dan untuk kita semua tentunya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat dan ridho dan memberikan hikmah yang luar biasa. Fa'tabiru ya ulil absor la'alakum tatakun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.